Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Nurbani Kalsum MSI, home base berasal dari Teknologi Pangan, Prodi Teknologi Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Saya bekerja mulai bekerja di Politeknik Negeri Lampung itu tahun 1990 ya. Lumayan lama, lumayan senior ya. Kenalkan, nama saya Rio Yuspis Bahan, dosen dari Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan Politeknik Negeri Lampung. Saya Muhammad Alan Serunting, dosen Program Studi Kimia Institut Teknologi Sumatera. Saya Kurniawi Madanti Tias. Saya dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri. Dalam hal ini saya sekarang di posisi sebagai Sekretaris Jurusan Teknologi Pertanian. Saya rasa ya perubahan itu terkait dengan atmosfer pembelajaran. Mahasiswa itu sebenarnya di masa pandemi itu punya kemampuan untuk mempelajari secara mandiri materi yang telah diberikan oleh dosen dari modul-modul yang dimasukkan dalam LMS. Nah, kemudian mahasiswa menjadi lebih aktif seharusnya ya, tapi kenyataannya beberapa mahasiswa itu mengacukan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Tapi terutama dalam bidang kimia ya, itu praktikum itu menjadi suatu tantangan yang sangat besar karena kita daring dan itu sangat susah dilakukan, tapi masih bisa dijalankan dengan baik. Hampir semua teknis kegiatan belajar mengajar itu berubah total. Yang mungkin dulu kita rasakan di zaman di masa kita masih mengenyam pendidikan dasar gitu ya, di SMP, SMA bahkan kuliah, alhamdulillah masih zaman normal, face to face gitu, belajarnya itu langsung, belajarnya secara luring bahasa sekarangnya. Artinya tidak ada belajar via Zoom ataupun tidak menggunakan LMS gitu. Hanya face to face, langsung ketemu dengan gurunya atau dengan dosennya. Kemudian biasanya materi, tugas segala macam juga diberikan secara langsung, dan kita belajarnya juga biasanya mencatat dari apa yang disampaikan gitu. Kalau sekarang dengan dengan kemajuan, dengan sangat berkembang, materi biasanya bisa kita dapatkan dari modul. Pertama, mindset kami berubah. Kemudian yang kedua, bagaimana pola pikir dan kami bagaimana cara mensiasati atau mengatur jadwal dan waktu ya. Seperti misalnya di tingkat pimpinan itu sangat memungkinkan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi biasanya kami itu kan kekurangan ruangan begitu untuk kuliah ya. Nah sekarang dengan teknis begini semua teratasi gitu. Nah selama masa pandemi kami dituntut untuk memutar otak seperti apa caranya agar karena kami dituntut sebagai pendidik, bagaimana caranya capaian pembelajaran setiap mata kuliah itu tercapai, dan akhirnya nanti di ujungnya sampai ke capaian pembelajaran lulusan itu tercapai. Itu kami harus benar-benar memutar otak begitu, bagaimana caranya mensinkronkan antara pembelajaran yang dilaksanakan secara asinkronus yang sebelumnya memang di perguruan tinggi negeri seperti kami itu belum pernah dilaksanakan. Nah, seperti apa kami memutar otak, mulai dari bagaimana SOP yang ada di Politeknik Negeri Lampung itu yang sebelumnya hanya SOP secara luring ya. Itu seperti apa kami modif begitu, mulai dari tingkat pimpinan sampai level unit di bawahnya sampai ke kami dosen, itu memutar otak seperti apa sih pembelajaran daring ini dilaksanakan dengan SOP yang sudah kami miliki.
Jadi SOP itu dimodif untuk tahapan-tahapan tertentu, langkah-langkah tertentu, Perkenalkan, saya dimodif Muhammad Anis Runting, dosen untuk program bisa studi kimia, mencapai Institut Teknologi seperti yang Sumatera. diharapkan. Oke, gitu ya. untuk tantangan dalam pengajaran dan pembelajaran selama masa pandemi, yang pertama itu adalah terkait dengan jaringan internet mahasiswa ataupun dosen. Kalau dosen sebenarnya sudah disediakan internet yang cukup memadai di kampus, tapi kalau mahasiswa itu karena mereka pulang kampung ya, itu banyak sekali mahasiswa yang merasa internet itu menjadi kendala ya. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan kuota internet untuk mahasiswa, tapi jaringan itu masih tidak stabil ya. Beberapa mahasiswa mengalami kendala di bidang itu. Kemudian dalam penyampaian materi, dosen kadang tidak bisa memastikan apakah mahasiswa itu benar-benar menyimak apa yang kita sampaikan. Banyak mahasiswa yang tidak fokus saat melakukan perkuliahan. Misalkan mereka melakukan perkuliahan tidak di tempat yang seharusnya, misalkan mereka sedang di jalan, di motor, dan terkadang banyak sekali kendala dari sinyal yang ada di mahasiswa seperti itu. Pandemi. Selama masa pandemi memang banyak sekali tantangan yang dihadapi baik dari tenaga pendidik dan juga dari mahasiswa. Namun ada satu tantangan yang paling khususnya saya rasakan, yaitu dari pribadi. Artinya seperti ini. Dari sudut pandang mahasiswa, saya merasakan banyak sekali mahasiswa yang mengalami kemunduran semangat juang untuk belajar dan juga mental dalam menghadapi pembelajaran, sehingga banyak ketidaksiapan dalam arti tidak siap menerima materi, tidak siap untuk mempersiapkan atribut pembelajaran, boro-boro mau nyatat gitu, dengar aja udah syukur alhamdulillah gitu. Apakah kampus punya SOP selama pembelajaran daring? SOP yang dibuat oleh kampus adalah SOP terkait masuknya mahasiswa ke dalam kampus ya. Karena ketika pandemi itu mulai turun, mahasiswa bisa berkuliah hibrid, di mana 25% atau 25 orang mahasiswa dalam satu kelas itu bisa mengikuti perkuliahan, terutama praktikum di laboratorium. Nah, untuk SOP-nya itu mahasiswa diminta untuk mengisi form screening, kemudian mahasiswa melakukan rapid antigen yang disediakan oleh kampus, dan mahasiswa yang non reaktif diperbolehkan masuk kampus untuk mengikuti perkuliahan ataupun praktikum. Bahwa SOP yang dimiliki oleh kampus itu awalnya SOP secara luring, kemudian dimodif menjadi bukan dimodif, jadi ditambahi atau ya dimodif lah ya mungkin ya, agar menjadi daring begitu. Jadi karena kami punya lembaga sertifikasi SAI Global, jadi SOP yang yang kami tawarkan atau yang kami dokumenkan sebagai SOP untuk pembelajaran itu yang sudah disahkan oleh SAI Global, itulah yang kami modif gitu. Dengan catatan modifnya kan juga mungkin menghadap ke perguruan tinggi lain ya, jadi dimodifikasi seperti apa bentuknya gitu. Seandainya pandemi ini masih terus berlanjut, bagaimana solusi dan harapan? Kita semua memang mengharapkan pandemi ini akan segera berakhir, Pak. Namun seandainya pandemi ini masih terus berlanjut, bagaimana solusi dan harapan Bapak terkait pembelajaran di masa yang akan datang? Solusi menurut saya pribadi, setiap pribadi harus adaptif, harus mampu bertahan hidup gitu. Karena kita manusia, kita harus mampu bertahan hidup dan mengikuti perkembangan. Kita nggak mungkin situasi zona nyaman di dalam diri kita. Mengharapkan itu karena situasi pasti terus berkembang dan berubah. Artinya harus adaptif, harus mampu mengikuti kebutuhan saat ini. Kalau memang dipikir era digital ini lebih memudahkan, berarti kita harus bergerak ke era digital gitu. Kita harus memanfaatkan berbagai macam akses fasilitas yang ada untuk tujuan kita sendiri, yaitu mencerdaskan bangsa, seperti itu maksud saya.
Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Solusinya ya tetap menggunakan asinkronus. Jadi mahasiswa sudah terbiasa dengan cara itu dan kami juga sudah terbiasa dengan cara itu. Namun mungkin yang perlu dibenahi bahwa pola berpikir mahasiswa kita Indonesia dengan cara ini agak sulit ya. Artinya untuk memaknai bahwa CP pembelajaran itu bisa benar-benar full dimaknai oleh mahasiswa itu mungkin tidak tercapai 100% gitu aja. Jika pandemi ini terus berlanjut, ya harapan kita selaku dosen, kita berharap agar pemerintah tetap melanjutkan pemberian kuota yang sangat baik untuk mahasiswa dan dosen. Kemudian kampus juga menyediakan ruangan-ruangan yang memiliki fasilitas untuk pengajaran online tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video wawancara. Wawancara telah dilakukan kepada beberapa dosen Kampus Polinela dan Institut Teknologi Sumatera. Topik yang diangkat pada wawancara adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa pembelajaran daring selama masa pandemi memiliki perbedaan signifikan dengan pembelajaran luring, sehingga dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Kendala yang sering dihadapi oleh dosen dan mahasiswa selama pembelajaran daring adalah keterbatasan jangkauan internet. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak semuanya berada di wilayah yang memiliki akses internet yang baik, meskipun pemerintah sudah memberikan paket kuota secara rutin. Tantangan yang dihadapi dosen, terutama dosen senior, adalah harus menyesuaikan diri dengan belajar kembali sistem teknologi, seperti learning management system berbasis Moodle. Hal ini tentu butuh usaha yang lebih. Pembelajaran secara online kadang kurang bisa memastikan apakah materi yang diberikan benar-benar dipahami dan disimak dengan baik oleh peserta didik, sebagaimana pembelajaran langsung. Tantangan yang dihadapi dosen, terutama dosen senior, adalah harus menyesuaikan diri dengan belajar kembali sistem teknologi seperti learning management system berbasis Moodle. Hal ini tentu butuh usaha yang lebih. Pembelajaran secara online kadang kurang bisa memastikan apakah materi yang diberikan benar-benar dipahami dan disimak dengan baik oleh peserta didik sebagaimana pembelajaran langsung. Pembelajaran daring terkadang dilakukan mahasiswa dengan setengah-setengah. Fokus mereka terbagi dengan hal lain, terutama sosial media. Agar kendala ini dapat dikurangi kampus, yakni dengan memodifikasi standar operasional prosedur, perkuliahan luring menjadi SOP daring dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kesimpulan video dengan narasumber, secara umum, perkuliahan daring dengan adanya pandemi COVID-19 ini dapat dijalankan dengan baik, meskipun pada praktiknya terdapat kendala dari sisi dosen maupun mahasiswa. Seiring berjalannya waktu adaptasi terhadap kebiasaan baru ini dapat diminimalisir sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai dengan baik. Nilai-nilai berakhlak telah diterapkan oleh dosen untuk menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Terima kasih.